Shalom, selamat malam. Selamat bergabung kembali di dalam Komsel Online kita malam ini. Saya akan pimpin kita di dalam pujian penyembahan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Kita buka acara kita supaya Tuhan terus pimpin acara ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau mempertemukan kami di dalam Komsel Online pada malam ini Tuhan. Biarlah kami buka acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pada malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita dengan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Bersorak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ho, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan ini dengan penuh kerendahan hati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun
Saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terusnya mari saya pimpin kita di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, sekali lagi kami akan mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami dan buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami setiap hari dan sepanjang masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam waktu ini Tuhan, firman-Mu terus berbicara di dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam semua, selamat malam, selamat bertemu di dalam nama Yesus. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya bawa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mendengar firman-Mu. Engkau berbicara dalam setiap hati kami, jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, bagi khususnya kelompok eklesia ini. Terima kasih Bapa, walaupun ini adalah secara rekaman, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, salam sekali lagi. Mari kita membuka firman Tuhan Alkitab kita. Mari lihat di dalam Matius, ya. Matius pasal 6 ayat 25. Saya ulang, dalam Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang kita belajar pada saat ini, pada malam hari ini saudaraku, adalah satu jaminan Tuhan atas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana firman Tuhan berkata ini, jangan khawatir dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Sebab kenapa saudaraku? Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan Yesus memahami, Tuhan tahu keadaan kehidupan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita katakan, itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan pada malam hari ini saya membawa kita belajar, yaitu jaminan Tuhan. Satu jawaban ataupun satu jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa jangan khawatir. Artinya saudara, dalam kata Tuhan ini, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan pasti menolong di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara, Tuhan kita itu adalah Allah yang kaya. Tuhan kita kaya, saudara. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong, untuk melakukan segala sesuatu yang membuatkan kita tidak takut, yang membuatkan kita kecukupan dan kelimpahan sebenarnya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah khawatir saudara. Amin. Nah, janji Tuhan tidak pernah berubah saudara, dari dahulu sampai sekarang. Ya, kalau Tuhan sudah berkata jangan khawatir, percayalah saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan pasti menolong apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, banyak orang
hanya karena rasa khawatir sehingga mereka mengambil jalan yang lain, bahkan bersandar dengan kekuatan sendiri, bahkan bersandar dengan kekayaannya sendiri, bahkan apa yang ada di dunia ini, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi peduli dengan janji Tuhan. Mereka tidak lagi percaya akan jawaban ataupun pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, mereka meninggalkan Tuhan. Dan apa yang berlaku? Akhirnya binasa. Akhirnya saudaraku, membuatkan kita selalu bersungguh, marah, dan hidup kita tidak tenang. Karena kenapa? Ketika kita luar daripada Tuhan, ketika kita meninggal Tuhan, di sanalah hidup kita hancur. Di sanalah iblis menghancurkan hidup kita, saudaraku. Di sanalah pekerjaan iblis yang selalu membinasakan hidup kita. Itu sebabnya Tuhan pernah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara, ingat bahwa pemeliharaan Tuhan, ya, janji Tuhan, kepedulian Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya dan bersandar dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ingat pada waktu Yesus melayani banyak kota ke kota di mana ia banyak menyembuhkan orang sakit. Ya, dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan orang buta, dan sehingga orang buta dapat melihat. Tuhan menyembuhkan orang timpang, orang yang lumpuh sehingga dapat berjalan, sampai dapat berjalan, dia sembuh. Bahkan Tuhan membangkitkan orang yang mati, ya. Bahkan Tuhan melepaskan orang yang kerasukan setan. Dan itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Bahkan dialah Tuhan yang berkuasa, yang senantiasa berkuasa dalam hidup kita sebenarnya, saudara. Saudara, tidak ada alasan kita lagi untuk tidak percaya, untuk tidak setia dengan Tuhan. Walaupun selama kita berada di dunia ini, kita khawatir dan khawatir dan khawatir. Tetapi percayalah saudara, selagi kita bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, setia dengan janji dan percaya akan pertolongan Tuhan, kita senantiasa memiliki sukacita, kekuatan daripada Allah sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka itu saudaraku, janganlah khawatir, janganlah gelisah dalam keadaan apapun hidup kita. Mungkin itu sangat berat, mungkin banyak masalah pergumulan kita. Jangan khawatir, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Nah, Tuhan, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. 5.000 orang Tuhan berkati hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-17. Dan itulah kuasa, mukjizat yang Tuhan lakukan. Mengapakah kita masih khawatir? Itu sebabnya jangan khawatir, saudara, sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berserah dan percaya dengan Tuhan. Sedangkan kita, saudara, mungkin dalam keluarga pribadi, tidak sama dengan 5.000 orang. Hanya dua ikan dan 5 roti. Tuhan berkati, mukjizat terjadi. Bahkan melimpah makanan, saudara. Mungkin banyak hal, perkara yang kita alami dalam dunia ini yang membuatkan kita gelisah, takut, khawatir, ya, sehingga kita berkata, Tuhan, di mana sudah kau ini? Ya,
Tetapi ingatlah saudaraku, orang sakit, orang kerasukan, dan segala-gala yang mustahil dilakukan manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Yesus, harus tetap bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan khawatir dan jangan gelisah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang maha kuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan 8. Mintalah kepada Tuhan. Nah, segala sesuatu mungkin apa yang kita perlukan, minta, doakan, datang kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita. Karena hanya kepada Tuhan saja kita dapat berserah. Kita dapat jawaban, dapat pertolongan daripada Allah kita. Karena Dialah Tuhan kita. Dan kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Bagi orang yang setia, orang yang percaya dengan janji Tuhan dan tetap di dalam Yesus, saya percaya kita senantiasa mendapat kekuatan, jawaban, berkat, pertolongan daripada Allah sendiri. Saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Nah, perhatikan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Nah, di sana di mana Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, ya. Di mana Tuhan gembala yang baik itu, Dia memperhatikan kita, saudara. Dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita selagi kita berada di bumi ini dan seterusnya. Tuhan tidak pernah tertidur dalam hidup kita, saudara. Bahkan Dia mengasihi kita. Ketika kita ada masalah, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong kita, saudara. Bahkan Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya begitu besar. Dia rela korbankan dirinya sendiri menggantikan kita. Yang sebenarnya kita yang harus disalib. Nah, saudara, Dia memelihara kehidupan kita. Ya, Tuhan memelihara, melindungi kita, membimbing kita. Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Sebab itu dalam firman Tuhan katakan, sebab itu dalam firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah. Amin. Nah, sebagaimana dilakukan oleh seorang gembala yang baik kepada domba-dombanya, demikian juga Tuhan lebih daripada itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman ini. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar, dan Tuhan memberi kami kekuatan agar kami tidak terus-menerus rasa khawatir, tetapi tetap percaya setia pada janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semua. Terima kasih atas perkongsian firman Tuhan tadi yang begitu berguna bagi diri kita. Untuk bahan doa kita pada minggu ini, mari kita sama-sama berdoa untuk kelompok komsel kita ini, agar terus bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman tadi. Kami mohon hiduplah firman-Mu di dalam hati kami, biarlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Tuhan yang kuasa, kami mohon berkatilah seluruh kami di dalam kelompok eklesia ini agar terus rindu untuk melayani-Mu. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkatilah kami umat-Mu di dalam seharian, kegiatan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Amin.